Aku tidak pernah menyangka. Hidupku yang sederhana di kosan itu akan berubah hanya karena sebuah charger. Namaku Alia. Aku mahasiswa semester 3 yang memilih tinggal di kos sederhana dekat kampus. Hidupku biasa saja. Pagi kuliah, sore kadang kerja part-time, malam kembali ke kamar kecilku yang selalu terasa cukup. Setidaknya sampai saat itu. Kosan ini tidak besar, tapi hangat. Dindingnya tipis, jadi suara langkah kaki, tawa, bahkan bisikan sering terdengar jelas. Disinilah aku mengenal banyak orang, meski tidak semuanya benar-benar dekat. Aku punya satu sahabat di kosan. Namanya Rina. Dia ceria, selalu tahu cara membuat suasana jadi hidup. Kami sering makan bareng, belajar bareng, bahkan saling curhat sampai larut malam. Hidup terasa ringan selama ada dia. Dan kemudian, ada dia. Namanya Arga. Dia tinggal 2 kamar dari kamarku. Tidak terlalu banyak bicara, tapi entah kenapa kehadirannya selalu terasa. Tinggi, tenang, dan punya cara memandang yang sulit dijelaskan. Seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Aku tidak pernah benar-benar dekat dengannya. Hanya sekadar saling sapa kalau berpapasan di lorong, atau bertukar senyum tipis di dapur bersama. Itu saja. Lagi pula, dia bukan untukku. Dia adalah pacar Rina. Dan aku tahu betul batas itu. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berubah. Aku tetap menjadi Alia yang sama, yang sibuk dengan tugas, kopi instan, dan playlist lagu yang diputar berulang-ulang setiap malam. Sampai suatu malam, hujan turun deras. Angin membuat jendela kamarku bergetar pelan. Aku sedang duduk di lantai, berusaha menyelesaikan tugas, ketika layar ponselku tiba-tiba redup. Baterai hampir habis. Aku meraba-raba tas, laci, bahkan kolong tempat tidur. Kosong. Chargerku hilang. Aku menghela nafas panjang, menahan kesal. Malam sudah terlalu larut untuk keluar membeli, dan aku butuh ponselku untuk menyelesaikan tugas. Satu-satunya pilihan, meminjam. Aku langsung teringat Rina, tapi lampu kamarnya sudah mati. Mungkin dia sudah tidur atau sedang tidak di dalam. Aku ragu sejenak di depan pintu kamar. Lalu, tanpa sadar, mataku beralih ke arah lain. Ke pintu kamar Arga. Lampunya masih menyala. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, tanpa alasan yang jelas. Ini hanya pinjam charger, kan? Tidak lebih. Aku melangkah pelan, berdiri di depan pintunya, tanganku terangkat tapi sempat berhenti di udara. Ada perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Seolah-olah, kalau aku mengetuk pintu itu, sesuatu dalam hidupku akan berubah. Aku menelan ludah. Lalu, tok, tok, tok. Pintu itu akhirnya kubuka dengan satu ketukan kecil yang terasa jauh lebih besar dari seharusnya. Dan aku belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari segalanya. Pintu itu terbuka perlahan. Arga berdiri di sana, mengenakan kaos abu-abu sederhana, rambutnya sedikit basah seolah baru saja mandi. Tatapannya terkejut, tapi tidak sepenuhnya. Seolah dia juga tidak menyangka, tapi tidak keberatan. Alia? Suaranya pelan, sedikit heran. Aku langsung gugup. Maaf, aku ganggu. Chargerku hilang dan aku butuh banget buat tugas. Kamu punya cadangan? Dia menatapku beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Lalu mengangguk pelan. Masuk aja, aku ambilkan. Aku ragu. Seharusnya aku menunggu di luar. Seharusnya aku tidak perlu masuk. Tapi hujan di luar semakin deras. Dan entah kenapa, aku melangkah masuk. Kosan Arga tidak jauh berbeda dari kamarku. Sederhana, rapi. Tapi ada aroma yang berbeda. Hangat, menenangkan. Dan anehnya membuatku merasa tidak ingin buru-buru pergi. Dia mengambil charger dari meja, lalu menyerahkannya kepadaku. Nih, terima kasih, kataku cepat, mencoba menghindari tatapannya. Seharusnya aku langsung keluar, tapi langkahku terhenti. Rina lagi nggak di sini? Tanyaku berusaha santai.
Arga terdiam sesaat. Dia pulang. Katanya ada urusan keluarga. Dari tadi sore. Aku mengangguk pelan. Oh, hening. Suara hujan memenuhi ruangan. Jarak di antara kami terasa aneh. Tidak dekat, tapi juga tidak sejauh biasanya. Alia? Panggilnya tiba-tiba. Aku menoleh. Iya? Dia menatapku dalam, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu berkata pelan. Kamu sering begadang ya? Aku tersenyum kaku. Tugas gak pernah nunggu pagi. Dia tertawa kecil. Iya juga. Dan untuk pertama kalinya, percakapan kami tidak terasa canggung. Aku tidak tahu kenapa, tapi waktu seperti berjalan lebih lambat di kamar itu. Hal-hal kecil yang biasanya tidak berarti, tiba-tiba terasa penting. Cara dia tersenyum, cara dia berbicara, bahkan cara dia diam. Sampai akhirnya, petir menyambar. Lampu tiba-tiba mati. Aku refleks terkejut dan tanpa sadar melangkah lebih dekat. Ruangan jadi gelap total. Hanya suara hujan dan nafas kami yang terdengar. Alia, kamu gak apa-apa? Suaranya lebih dekat sekarang. Iya, cuma kaget. Jawabku pelan. Terlalu pelan. Jarak kami terlalu dekat. Aku bisa merasakan kehangatannya. Bahkan tanpa melihat, aku tahu dia sedang menatapku. Dan untuk beberapa detik yang terasa sangat lama, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya, lampu kembali menyala. Dan semuanya kembali terlihat jelas. Terlalu jelas. Aku sadar, jarak kami yang terlalu dekat, situasi yang tidak seharusnya. Aku mundur cepat. Maaf, aku harus balik. Kataku tergesa. Arga tidak menahan, tapi tatapannya berbeda. Iya, hati-hati. Aku keluar dari kamar itu dengan jantung yang berdetak kacau. Menutup pintunya pelan, bersandar di dinding lorong, mencoba mengatur nafas. Ini salah. Aku tahu ini salah. Dia pacar sahabatku. Dan aku hanya datang untuk meminjam charger. Tapi entah kenapa, yang kubawa pulang malam itu bukan cuma charger, melainkan perasaan aneh yang mulai tumbuh tanpa izin. Dan sejak malam itu, semuanya tidak pernah benar-benar sama lagi. Aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa. Bangun pagi, pergi ke kampus, tertawa bersama Rina saat dia akhirnya kembali ke kosan dengan cerita-cerita cerianya. Semua tampak normal. Terlalu normal. Seolah malam itu tidak pernah terjadi. Tapi aku tahu, itu bohong. Karena setiap kali aku melihat Arga di lorong, ada sesuatu yang berubah. Tatapan kami tidak lagi sekadar lewat. Ada jeda, ada makna. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi jelas terasa. Dan yang paling menyakitkan, Rina tidak tahu apa-apa. Alia, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini sering bengong. Tanya Rina suatu malam sambil rebahan di kamarku. Aku tersentak. Hah? Enggak kok, cuma capek aja. Dia menyipitkan mata, curiga. Jangan-jangan kamu lagi suka sama seseorang. Jantungku hampir berhenti. Aku tertawa kecil memalingkan wajah. Ngaco. Padahal dalam hati, aku panik. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak yakin dengan jawabanku sendiri. Hari demi hari perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat. Dan Arga seolah ikut mendekat. Awalnya hanya kebetulan di dapur, lalu obrolan singkat di lorong, sampai akhirnya pesan singkat di malam hari. Masih bengong? Pesan itu muncul di layar ponselku. Nomor yang tidak kusimpan, tapi aku tahu itu dia. Aku menatap layar cukup lama. Seharusnya aku tidak membalas. Seharusnya aku berhenti di sini. Tapi jari-jariku bergerak lebih dulu. Iya. Sejak itu, semuanya semakin rumit. Kami mulai sering berbicara tentang hal-hal kecil, tentang kampus, tentang hidup, tentang mimpi. Dan tanpa sadar, aku mulai menunggunya. Menunggu pesannya, menunggu kebetulan bertemu. Menunggu momen di mana hanya ada aku dan dia, tanpa Rina. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sedang berjalan ke arah yang tidak seharusnya.
Tapi perasaan itu terlalu sulit untuk dihentikan. Sampai suatu hari, semuanya mulai benar-benar terasa berbahaya. Aku kembali ke kosan lebih cepat dari biasanya. Lorong sepi, pintu-pintu tertutup. Aku hendak masuk ke kamarku ketika terdengar suara dari ujung lorong. Suara Rina. Aku tidak berniat mendengung, sungguh. Tapi satu kalimat membuat langkahku terhenti. Aku ngerasa Arga berubah. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku nggak tahu kenapa, tapi dia sekarang sering jauh. Kayak ada yang dia sembunyikan dari aku. Aku membeku. Tidak berani bergerak. Tidak berani bernafas terlalu keras. Semoga aku cuma overthinking. Aku percaya sama dia. Lanjut Rina, suaranya melemah. Dan di saat itu juga, rasa bersalah menghantamku tanpa ampun. Aku mundur pelan, masuk ke kamar, menutup pintu dengan hati-hati. Tanganku gemetar. Ini bukan lagi sekadar perasaan. Ini sudah menyakiti seseorang, sahabatku sendiri. Malam itu, aku duduk di lantai kamar, menatap layar ponselku yang gelap. Pesan dari Arga masuk lagi. Alia, aku perlu ketemu kamu. Besok malam, penting. Aku menutup mata. Hati dan pikiranku berperang. Aku tahu aku harus berhenti. Aku harus menjauh. Aku harus memilih Rina. Tapi di sisi lain, ada perasaan yang tidak bisa aku abaikan. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku tidak hanya terjebak dalam situasi ini. Aku sudah menjadi bagian dari masalahnya. Pesan dari Arga masih menyala di layar ponselku. Alia, aku perlu ketemu kamu. Besok malam, penting. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah seluruh dunia menunggu keputusan yang akan kuambil. Aku tahu, apapun pilihanku, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan malamnya, aku berdiri di ujung lorong kosan dengan langkah yang terasa berat. Aku datang, entah karena ingin mengakhiri semuanya, atau justru karena aku tidak cukup kuat untuk benar-benar pergi. Arga sudah menungguku di dekat tangga darurat, tempat yang jarang dilewati penghuni lain. Sepi, tersembunyi, seperti hubungan yang tak sadar sedang kami jalani. Alia, panggilnya pelan saat melihatku. Aku berhenti beberapa langkah darinya, menjaga jarak, mencoba tetap waras. Ada apa? Tanyaku singkat. Jantungku berdegup keras. Maksud kamu? Aku capek bersikap biasa ke kamu, seolah nggak ada apa-apa, katanya. Akhirnya, suaranya lebih dalam. Padahal, ada. Aku menelan ludah. Arga, jangan. Aku suka kamu, Alia. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa peringatan, tanpa pelan-pelan. Langsung menghantamku. Aku membeku. Semua yang selama ini hanya berupa perasaan diam-diam, akhirnya diucapkan dengan jelas. Dan itu justru membuat semuanya terasa lebih salah. Ini nggak boleh terjadi, kataku lirih, hampir berbisik. Aku tahu, jawabnya cepat. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa bohong lagi. Rina itu sahabatku, suaraku bergetar, dan dia pacarmu. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, dia terlihat benar-benar bimbang. Aku bingung, katanya pelan. Aku sayang Rina, tapi perasaanku ke kamu beda. Aku tertawa kecil, pahit. Kamu sadar nggak sih, itu kedengaran seegois apa? Dia tidak menjawab. Dan justru itu yang membuat hatiku semakin hancur. Karena di dalam diamnya, aku tahu dia tidak sepenuhnya salah. Perasaan ini tidak hanya miliknya. Aku juga merasakannya. Itulah yang membuat semuanya jauh lebih sulit. Aku nggak mau jadi orang yang nyakitin sahabatnya sendiri, kataku tegas, meski suaraku hampir runtuh. Aku nggak mau jadi alasan hubungan kalian hancur. Alia, dia melangkah mendekat. Aku mundur. Jangan, kataku cepat. Air mataku mulai menggenang. Kalau kita terus kayak gini, kita bakal nyakitin dia lebih dalam, dan aku nggak bisa hidup dengan itu. Hening. Angin malam terasa dingin, dan di tengah semua itu, aku tahu ini adalah titik di mana aku harus memilih, antara perasaan atau kebenaran.
Aku bakal jujur ke Rina, ucapnya tiba-tiba. Aku langsung menatapnya kaget. Apa? Aku nggak mau terus bohong, katanya. Dia berhak tahu. Jangan, suaraku meninggi tanpa sadar. Dia terdiam. Kamu nggak boleh ngomong apa-apa ke dia. Napasku mulai tidak teratur. Kalau dia tahu, semuanya bakal hancur. Alia, ini udah salah dari awal. Iya, aku tahu itu. Makanya, kita harus berhenti di sini. Kalimat itu keluar seperti pisau yang melukai diriku sendiri. Arga menatapku, dalam, penuh emosi yang tidak bisa dia sembunyikan. Yakin kamu bisa? Tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Karena jujur, aku tidak yakin. Tapi ini satu-satunya jalan. Aku mengangguk, meski hatiku terasa runtuh. Kita harus bisa. Hening kembali menyelimuti. Dan di saat itu, aku sadar satu hal yang paling menyakitkan. Cinta ini nyata, tapi tidak semua yang nyata boleh dimiliki. Aku berbalik, melangkah pergi sebelum air mataku benar-benar jatuh. Meninggalkan Arga, meninggalkan perasaan itu, meninggalkan semua kemungkinan yang sebenarnya sangat kuinginkan, demi satu hal yang lebih penting. Tapi bahkan saat aku berjalan menjauh, aku tahu, ini belum benar-benar selesai. Malam setelah pertemuan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku mengurung diri di kamar, mematikan lampu, dan membiarkan gelap menelan semua pikiranku. Ponselku terus menyala. Pesan dari Arga masuk berkali-kali. Alia, tolong jawab. Kita belum selesai. Aku nggak bisa kayak gini. Tapi aku tidak membuka satu pun. Aku tahu, kalau aku menjawab, aku akan kembali jatuh. Dan kali ini, aku tidak boleh. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku mulai menghindari Arga sepenuhnya. Tidak lagi ke dapur saat dia ada. Tidak lagi duduk di ruang bersama. Bahkan langkahku selalu kuperlambat jika mendengar suara pintu kamarnya terbuka. Aku menjauh. Pelan, tapi pasti. Dan itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Sementara itu Rina tetap seperti biasa. Dia masih tertawa, masih bercerita, masih mengajakku makan bersama. Tapi ada satu hal yang berubah. Dia jadi lebih sering diam saat menyebut nama Arga. Alia, menurut kamu, Arga berubah nggak sih? Tanyanya suatu malam. Aku menatapnya. Ada rasa bersalah yang begitu besar, sampai hampir membuatku tidak bisa bicara. Kenapa kamu nanya gitu? Balasku hati-hati. Rina menghela nafas. Aku ngerasa dia makin jauh. Kayak dia ada tapi nggak sepenuhnya sama aku. Hatiku terasa diremas. Ini akibat dari semua ini. Akibat dari aku. Aku menunduk, menggenggam tanganku sendiri. Saat itu juga, aku tahu apa yang harus kulakukan. Pilihan terakhir. Pilihan paling sulit. Keesokan harinya, aku mengirim pesan ke Arga. Kita ketemu. Terakhir. Dia langsung membalas. Di mana? Kami bertemu di tempat yang sama. Dekat tangga darurat. Tempat yang jarang dilewati penghuni lain. Sepi, tersembunyi. Seperti hubungan yang tak sadar sedang kami jalani. Alia, panggilnya pelan saat melihatku. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Menjaga jarak, mencoba tetap waras. Ada apa? Tanyaku singkat. Jantungku berdegup keras. Maksud kamu? Aku capek bersikap biasa ke kamu, seolah nggak ada apa-apa, katanya. Akhirnya, suaranya lebih dalam. Padahal, ada. Aku menelan ludah. Arga, jangan. Aku suka kamu, Alia. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa peringatan, tanpa pelan-pelan, langsung menghantamku. Aku membeku. Semua yang selama ini hanya berupa perasaan diam-diam, akhirnya diucapkan dengan jelas. Dan itu justru membuat semuanya terasa lebih salah. Ini nggak boleh terjadi, kataku lirih, hampir berbisik. Aku tahu, jawabnya cepat. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa bohong lagi. Rina itu sahabatku, suaraku bergetar, dan dia pacarmu. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, dia terlihat benar-benar bimbang. Aku bingung, katanya pelan. Aku sayang Rina, tapi perasaanku ke kamu beda. Aku tertawa kecil, pahit. Kamu sadar nggak sih, itu kedengaran seegois apa? Dia tidak menjawab. Dan justru itu
yang membuat hatiku semakin hancur. Karena di dalam diamnya, aku tahu dia tidak sepenuhnya salah. Perasaan ini tidak hanya miliknya. Aku juga merasakannya. Itulah yang membuat semuanya jauh lebih sulit. Aku nggak mau jadi orang yang nyakitin sahabatnya sendiri, kataku tegas, meski suaraku hampir runtuh. Aku nggak mau jadi alasan hubungan kalian hancur. Alia, dia melangkah mendekat. Aku mundur. Jangan, kataku cepat. Air mataku mulai menggenang. Kalau kita terus kayak gini, kita bakal nyakitin dia lebih dalam, dan aku nggak bisa hidup dengan itu. Hening. Angin malam terasa dingin, dan di tengah semua itu, aku tahu ini adalah titik di mana aku harus memilih, antara perasaan atau kebenaran. Aku bakal jujur ke Rina, ucapnya tiba-tiba. Aku langsung menatapnya kaget. Apa? Aku nggak mau terus bohong, katanya. Dia berhak tahu. Jangan, suaraku meninggi tanpa sadar. Dia terdiam. Kamu nggak boleh ngomong apa-apa ke dia. Napasku mulai tidak teratur. Kalau dia tahu, semuanya bakal hancur. Alia, ini udah salah dari awal. Iya, aku tahu itu. Makanya, kita harus berhenti di sini. Kalimat itu keluar seperti pisau yang melukai diriku sendiri. Arga menatapku, dalam, penuh emosi yang tidak bisa dia sembunyikan. Yakin kamu bisa? Tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Karena jujur, aku tidak yakin. Tapi ini satu-satunya jalan. Aku mengangguk, meski hatiku terasa runtuh. Kita harus bisa. Hening kembali menyelimuti. Dan di saat itu, aku sadar satu hal yang paling menyakitkan. Cinta ini Tapi tidak semua yang nyata boleh dimiliki. Aku berbalik, melangkah pergi sebelum air mataku benar-benar jatuh. Meninggalkan Arga, meninggalkan perasaan itu, meninggalkan semua kemungkinan yang sebenarnya sangat kuinginkan, demi satu hal yang lebih penting. Tapi bahkan saat aku berjalan menjauh, aku tahu ini belum benar-benar selesai. Malam setelah pertemuan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku mengurung diri di kamar, mematikan lampu dan membiarkan gelap menelan semua pikiranku. Ponselku terus menyala. Pesan dari Arga masuk berkali-kali. Alia, tolong jawab. Kita belum selesai. Aku nggak bisa kayak gini. Tapi aku tidak membuka satupun. Aku tahu, kalau aku menjawab, aku akan kembali jatuh. Dan kali ini, aku tidak boleh. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku mulai menghindari Arga sepenuhnya. Tidak lagi ke dapur saat dia ada. Tidak lagi duduk di ruang bersama. Bahkan langkahku selalu kuperlambat jika mendengar suara pintu kamarnya terbuka. Aku menjauh. Pelan, tapi pasti. Dan itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Sementara itu, Rina tetap seperti biasa. Dia masih tertawa, masih bercerita, masih mengajakku makan bersama. Tapi ada satu hal yang berubah. Dia jadi lebih sering diam saat menyebut nama Arga. Alia, menurut kamu Arga berubah nggak sih? Tanyanya suatu malam, suaranya pelan. Aku menatapnya. Ada rasa bersalah yang begitu besar sampai hampir membuatku tidak bisa bicara. Kenapa kamu menanya gitu? Balasku hati-hati. Rina menghela nafas. Aku ngerasa dia makin jauh. Kayak dia ada, tapi nggak sepenuhnya sama aku. Hatiku terasa diremas. Ini akibat dari semua ini. Akibat dari aku. Aku menunduk, menggenggam tanganku sendiri. Saat itu juga aku tahu apa yang harus kulakukan. Pilihan terakhir, pilihan paling sulit. Keesokan harinya aku mengirim pesan ke Arga. Kita ketemu. Terakhir. Dia langsung membalas. Di mana? Kami bertemu di tempat yang sama, dekat tangga darurat. Tapi kali ini rasanya berbeda. Tidak ada harapan. Tidak ada kemungkinan. Hanya akhir. Alia, suaranya terdengar lega sekaligus cemas. Aku menatapnya, mencoba menguatkan diri. Kita harus selesaiin ini, kataku tegas. Dia mengangguk pelan, tapi matanya masih penuh pertanyaan. Aku udah mikir, dan ini satu-satunya cara supaya semuanya nggak makin hancur. Apa? Tanyanya.
Aku menarik nafas dalam. Kamu harus balik sepenuhnya ke Rina. Dia terdiam. Dan aku bakal pergi dari kos ini. Matanya langsung berubah. Apa? Aku udah cari tempat lain. Aku bakal pindah secepatnya. Alia, jangan kayak gini. Katanya mulai goyah. Kita bisa cari cara lain. Gak ada cara lain. Kataku lebih tegas lagi. Selama kita masih dekat, semuanya gak akan selesai. Dia menatapku, seolah tidak percaya. Kamu rela pergi gitu aja? Pertanyaan itu menusuk. Aku tersenyum tipis, meski hatiku sakit. Bukan soal rela atau enggak. Ini soal apa yang benar. Hening. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Arga benar-benar kehilangan kata-kata. Aku gak akan bilang apa-apa ke Rina, tapi kamu harus jujur. Setidaknya tentang perasaan kamu yang berubah. Dia berhak tahu kamu gak sepenuhnya ada buat dia. Arga menunduk. Aku ngerti, katanya pelan. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Terima kasih untuk semuanya, kataku lirih. Dia menatapku sekali lagi. Tatapan terakhir yang penuh perasaan, tapi tidak bisa diperjuangkan. Alia, suaranya hampir seperti bisikan, tapi aku sudah menggeleng. Jangan panggil aku lagi setelah ini, kataku. Biar aku bisa benar-benar pergi. Dan kali ini, aku tidak menunggu jawabannya. Aku berbalik, melangkah pergi, dan tidak menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, aku sudah tinggal di kos baru, tempat yang lebih jauh dari kampus, lebih sepi dan lebih aman dari kenangan. Hari-hariku perlahan kembali normal. Aku mulai tersenyum lagi, mulai fokus pada diriku sendiri. Dan yang paling penting, aku tidak lagi merasa bersalah setiap kali melihat sahabatku. Rina sempat menghubungiku. Dia bilang dia dan Arga sudah berpisah. Tidak ada drama besar, hanya kejujuran yang datang terlambat, tapi tetap berarti. Dan anehnya, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega, karena akhirnya semuanya kembali ke tempat yang seharusnya. Dan untuk pertama kali sejak malam itu, aku merasa bebas. Bebas, tapi tidak kosong. Ada bagian diriku yang berubah. Tidak lagi sama seperti Alia yang dulu, yang menganggap semua hal bisa tetap sederhana selama kita tidak melangkah terlalu jauh. Sekarang aku tahu, satu langkah kecil pun bisa mengubah segalanya. Hari itu, aku duduk di dekat jendela kamar kos baruku. Cahaya sore masuk perlahan menyinari meja belajarku yang kini jauh lebih rapi dari sebelumnya. Hidupku terasa lebih tenang. Tidak ada lagi detak jantung yang kacau setiap mendengar langkah di lorong. Tidak ada lagi rasa bersalah yang diam-diam menghantui setiap aku tertawa bersama orang lain. Semua akhirnya kembali pada tempatnya. Ponselku bergetar pelan. Satu pesan masuk. Dari Rina. Alia, aku kangen. Terima kasih ya. Kamu selalu jadi teman terbaik. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Dadaku terasa hangat, sekaligus sedikit sesak. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin memang tidak perlu tahu. Karena yang terpenting sekarang, dia baik-baik saja. Dan aku juga. Aku tersenyum kecil lalu membaras pesannya. Aku juga kangen, jaga diri baik-baik ya. Sederhana, tapi cukup. Aku letakkan ponsel lalu menatap keluar jendela. Langit mulai berubah warna, dari biru menjadi jingga. Indah dan tenang, seperti hidupku sekarang. Tentang Arga, namanya masih sesekali muncul di pikiranku. Bukan sebagai luka, tapi sebagai pelajaran. Bahwa tidak semua perasaan harus diperjuangkan. Bahwa terkadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Dan bahwa menjaga orang yang kita sayangi, tidak selalu berarti memiliki mereka. Aku menarik nafas panjang, menghembuskannya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Malam saat aku mengetuk pintu itu bukan kesalahan, melainkan awal dari pelajaran terbesar dalam hidupku. Tentang batas, tentang pilihan, dan tentang bagaimana menjadi seseorang yang tetap setia, bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada nilai yang aku pegang. Aku bangkit dari kursi, merapikan buku-buku di meja lalu menatap diriku sendiri di cermin kecil di dinding. Aku baik-baik saja sekarang, bisikku pelan. Dan kali ini, aku benar-benar yakin.